Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan episode menjawab fitnah dengan fakta, di mana setelah kita tegakkan sebelumnya begitu banyak fitnah-fitnah ini menyebar di berbagai tempat, di berbagai daerah, sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang berpendapat dengan tukang fitnah ini, dengan penyebar fitnah ini, menjadi korban ya kerugian kehormatan materi dan berbagai pengusilan ataupun berbagai macam bentuk intimidasi yang mereka alami. Maka kita perlu menjelaskan sekali kepada umat, kalau kita diam, tentu fitnah ini akan dianggap sebagai suatu hal yang benar adanya jika kita tidak jelaskan fitnah-fitnah tersebut. Sehingga diamnya kita, banyak orang mengira bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah benar dan fakta. Maka kita akan mencoba menjelaskan kepada umat ya, untuk menjelaskan hakikat dakwah salafiyah atau dakwah salafi, ataupun yang dicap oleh orang-orang tukang fitnah sebagai dakwah Wahabi, di mana setelah jelaskan sebelumnya bahwa kalimat Wahabi ini ada beberapa kelompok yang menggunakannya. Pertama, yang paling sering menggunakan adalah Syiah. Jadi para pemirsa dan pendengar bisa melihat ya video ketika orang Syiah menggantung Ahlussunnah di Iran, itu mereka akan teriakan yel-yel Wahabi. Dan ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan tentang sepak terjang Syiah dari waktu ke waktu dalam terhadap Ahlussunnah ataupun terhadap kaum muslimin secara umum. Di antaranya adalah kerja mereka di Iran. Dan pada beberapa hari yang lalu saya mendapat kirim video dari seorang Syiah yang mengatakan di situ fitnah-fitnah yang menyebarkan fitnah tentang Wahabi, bahwa asal semua teroris ini di Indonesia adalah sumbernya Wahabi segala macam. Ya, ini satu kelompok yang sering menggunakan tren Wahabi untuk menyerang. Demikianlah kelompok-kelompok lain yang memang tidak memahami perbedaan-perbedaan itu, sehingga orang-orang yang perbedaan dalam hal-hal furu'iyah, tadi bid'ah-bid'ah yang telah kita bahas bahasan di saat pembahasan yang episode yang ke-9 ya. Episode yang ke-9 kita telah bahas sekian referensi tentang menjelaskan wajib menjaga persatuan. Sebetulnya wajib menjaga persatuan itu hampir di setiap kitab Ahlussunnah, kitab akidah ya. Walau kitab akidah telah kita bahas pada episode yang ketiga dan keempat, tidak salah ya, tentang referensi-referensi kalau tidak salah ya. Itu kita sudah di dalam kitab itu, hampir setiap kitab itu akan bahas tentang wajib menjaga persatuan kaum muslimin. Karena bid'ah perpecah belahan ini muncul di masa-masa sahabat, yaitu keluarnya Khawarij. Sehingga pembahasan itu dimasukkan dalam kitab akidah oleh para ulama. Karena itu perpecahan itu bagian dari bentuk perpecahan dalam masalah akidah, maksudnya itu bentuk dari bentuk penyimpangan dalam memahami agama. Sehingga mungkin bertanya ya, dari episode yang ke-9 kita tidak mengumpulkan sekian banyak referensi atau buku-buku ya, yang karena memang buku itu sudah kita bahas sebelumnya. Semua kitab akidah yang telah, hampir semua lah kita katakan, kitab akidah yang telah kita bahas waktu episode yang ketiga dan keempat, itu membahas tentang berbagai pembahasan, diantaranya pembahasan tentang wajib menjaga persatuan. Terutama kitab yang sering dibahas di kampus-kampus kajian salafi, dakwah salafi, itu ada dua kitab, ada Tahawiyah, itu jelas membahas, ada poin khusus dibahas di situ tentang wajib menjaga persatuan dan Udamul Furqah, celaan terhadap berpecah belah. Kemudian juga kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang dimiliki oleh salah seorang dari narasumber yang fitnah kemarin, itu dia punya, dan itu dibahas sampai akhir, itu membahas masalah tentang dan perpecah belahan juga ya. Maka memang di episode ke-9 kita tidak banyak melihatkan referensi, karena memang referensi banyak sekali. Hampir setiap kitab akidah itu tidak terlepas membahas masalah itu. Pada episode yang episode yang ke-10 ini kita akan bahas tentang apa referensi dakwah salafi atau dakwah salafiyah
di dalam mengkaji masalah bid'ah. Karena mereka juga memfitnah bahwa kita adalah orang yang candu membid'ahkan, candu menyesatkan segala macamnya. Kita ingin lihatkan referensi-referensi bahwa ketika kita bicara menghukum sesuatu bukan berdasarkan pemikiran, kebiasaan, segala macam tidak, tapi melihat penjelasan para ulama, referensi-referensi yang akan kita bahas nanti. Di sini saya ingatkan sedikit karena sudah mulai mau masuk Isya. Jadi karena yang azan itu masjid yang jauh, dan saya akan ikut azan masjid yang terdekat dengan rumah nanti, dan saya akan jeda sejenak ketika azan berlangsung. Ya, karena juga ada masukan dari teman-teman, kok kedengaran suara azan itu tidak berhenti Ustadz? Karena memang azan yang lagi terdengar itu mungkin masjidnya jauh, karena memang banyak masjid di sini, ada sekitar 3 masjid yang berdekatan. Tapi saya biasanya ikuti masjid yang terdekat ke rumah saya, itu jauh azannya. Jadi ini juga dalam hukum fikih ya, menjawab azan, karena di sana azan, di sini azan. Yang mana antum jawab? Antum jawab adalah masjid yang terdekat pada antum atau antum yang biasa sholat di masjid itu. Nah, baik, ini supaya penjelasan karena banyak juga netizen-netizen yang komentari ya tentang video mungkin dengar suara azan ya. Nah, itu sedikit penjelasannya. Biar tidak antum mencela atau menghukum sesuatu apa yang sebenarnya terjadi. Maka itulah pentingnya kita klarifikasi dan apa hakikat yang terjadi. Baik, sekarang kita di episode yang ke-10 ini akan menjelaskan apa referensi dakwah salafiyah atau dakwah salafi di dalam mengkaji masalah bid'ah. Ya, masalah bid'ah. Jadi, kalau kelompok-kelompok yang suka bid'ah itu bahannya paling-paling masalah bid'ah itu yang dibahas oleh dia adalah kajian bid'ah itu adalah Qaidul Kubra punyanya Izz Abdissalam. Itu kita tentang kawaid memang betul. Dan beliau memberikan kaidah bid'ah itu menjadi 5. Tapi itu pernahkah pembagian itu dilakukan oleh salaf? Kemudian bagaimana masuk pembagian itu pada poin yang 5 nanti, pada poin yang lain kita akan bahas nanti. Karena beliau di situ membagi ada yang wajib, ada yang bid'ah, sedangkan mana ada yang wajib. Ya, bid'ah secara umum dalam syar'i itu, yang secara syar'i maksudnya, secara syar'i itu semua dicela Rasulullah SAW. Qulu bid'atun dhalalah. Wa kullu dhalalatin qul, kalimat qul, tidak ada pengecualian di situ. Ya, baik. Karena sudah azan masjid yang dekat ke tempat saya, ke rumah saya, maka saya akan jeda sebentar. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjut pembahasan kita, yaitu tentang sumber ilmu ataupun referensi buku-buku yang menjadi rujukan para dai salafi di dalam membahas masalah seputar bid'ah. Ya, ini hampir ini mulai dari sini kitab saya ini pembahasan qadar sana, kini dari sini pembahasan berbagai macam bentuk bid'ah. Pertama adalah tentang wajib berpegang teguh dengan sunnah, kemudian tentang bid'ah secara umum, kemudian bid'ah secara rinci, sampai bid'ah berbagai kelompok sampai sini. Itu ada fiqhul firaq sampai berpemikiran ini sampai ini 3 rak ini, ya, boleh dikatakan rak ini semua membahas berbagai macam bentuk pemikiran, baik pemikiran dalam Islam, dalam bentuk pemikiran-pemikiran Islam maupun pemikiran-pemikiran yang bersumber dari luar Islam yang menyerang Islam, ya, termasuk juga kajian tentang Wahdataniyah atau disebut dengan pluralisme. Kemudian itu adalah kitab Syiah, ya, itu kitab Syiah, sumber Syiah yang pernah saya sebutkan. Ini adalah ada Kitubu Syiah yang saya miliki dari mereka. Kemudian juga berbagai bahan, ya, kajian tentang Asy'ariyah, Maturidiyah ini. Tapi saya akan bahas referensi-referensi yang membahas tentang bid'ah secara umum saja, tidak bid'ah secara rinci. Ya, kembali kita, para ulama berbeda dari dahulu menghukum suatu hal bid'ah atau tidak. Ya, tapi itu pada pembahasan yang far'iyah saja, amaliyah yang terbanyak itu amaliyah. Sebenarnya kita katakan sebetulnya perbedaan itu perbedaan yang biasa, seperti perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, dalam hukum fikih juga ikhtilaful ulama ijtihadiyah, ya, yang mungkin dalilnya samar atau dalilnya dari umum, ya. Jadi tidak harus saling memang di dalam mengkritik ulama kita mengatakan ini adalah tidak sunnah, ini adalah bid'ah, begitu. Tapi bukan berarti lalu dipahami kalau bid'ah berarti kafir. Bukan begitu, karena bid'ah itu bertingkat-tingkat juga. Bid'ah itu seperti tingkatnya dosa, ya, kemagian dari dosa bid'ah itu. Cuman sumbernya berbeda. Kalau sumber maksiat disebut adalah meninggal larangan, melakukan larangan, meninggalkan perintah, itu maksiat. Tapi kalau bid'ah itu adalah dia menilai sebuah perbuatan itu ibadah. Itu masalahnya. Makanya definisinya secara umum, yaitu seperti yang disebutkan ya Izzadus Salam adalah sesuatu yang baru dalam agama. Dalam agama bukan umum. Mobil, ya, pesawat itu nggak bid'ah. Kenapa? Dia tidak bagian dari agama. Karena maksud bid'ah yang dikaji oleh para ulama itu bid'ah dalam agama. Karena juga ada yang sebagian dai atau sebagian tokoh yang komentari, loh itu semua kalau di bawah itu bid'ah, baju, topi, semacam. Loh, lo pelajari dulu, sabar dulu apa pengertian bid'ah menurut ulama, ya. Kalau dulu Rasulullah SAW pernah haji onta, sekarang naik pesawat, itu bid'ah, ya. Bagaimana bisa bid'ah? Bisa. Bagaimana kalau dia katakan bahwa naik pesawat itu lebih besar daripada naik onta? Nah, itu lain lagi etikatnya. Tapi kalau hal-hal urusan dunia, ya, itu tidaklah termasuk bagian dari bid'ah oleh para ulama. Tapi urusan yang masuknya adalah urusan ibadat, etikat, ya. Makanya muamalat itu hukumnya disebut para ulama adalah al-aslu fiha mubah. Beda dengan masalah al-ibadat wal i'tiqad, ya. Itu harus ada dasar dan sumbernya. Kalau tidak habis bentuk ibadah, semua orang bikin-bikin. Dalil-dalil tentang haram menyembah banyaklah sudah dibahas, ya, dalam kajian-kajian. Cuman saya sekarang ini tidak akan bahas secara dalil untuk sama apa dasar-dasarnya. Ulama-ulama mana kitabnya biar tahu dan biar tidak terlalu mudah-mudah memvonis, memfitnah bahwa itu berbodoh-bodoh. Tidak. Ulama kita memberikan ketegasan-ketegasan dalam masalah ini, bukan gampang-gampang, ya, memberikan hal seperti itu sebagai bid'ah, mudah-mudahan tidak. Itu bagian itu tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ya. Sini kalau kitab yang mutaqaddimin, contoh di sini ada, ya, di antaranya kitab Al-I'tisam, ya, Al-I'tisam punya Imam Syatibi, itu membahas tentang bid'ah. Al-I'tisam Syatibi itu membahas tentang bid'ah, ya. Ini kitabnya saya punya dua versi, karena cetakan Darul Fikir dan juga cetakan Darul Fikir kedua-duanya, ya, cuman tahunnya berbeda kayaknya. Ya, Al-I'tisam punya Imam Syatibi, ya.
ada 2 cetakan, ya. Kemudian kitab-kitab yang lebih mutaqaddimin seperti di sini karangan ya Muhammad bin Waddah Al-Qurtubi, ya. Baik. Wafatnya beliau adalah tahun ya 287. Sana seb'u tufi rahimallahu lailatul sabti li arba'in baqina ya. Itu wafat pada tanggal 26 Muharram lah. Tahun sana sana 87 wa mi'atain, yaitu 287 Hijriah. Jadi cukup di abad ketiga ya, yaitu 287 Hijriah. Di akhir abad ketiga beliau wafat. An-nahyu anil bid'ah. Al-bid'ah wa nahy anha. Al-bid'ah wa nahy anha ya. Nah, ini belum bahas banyak masalah-masalah bid'ah. Ya. Baik. Kemudian variasi lain adalah yaitu karangan Imam Kitab Al-Hadis wal Bid'ah Abi Bakar bin Walid Ibni Muhammad Tartushi, yaitu maklum dengan Ibnu Zandaqah atau Imam Tartushi, Abu Bakar Tartushi, yang wafat pada tahun 520 Hijriah. 520 Hijriah. Kemudian Al-Ba'is ala Inkar Bid'ah wal Hawadis, karangan Imam Al-Hafidz Al-Qari Abu Qasim Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi, ya, yang wafat pada tahun 665 Hijriah. Ya, ini kita sebelum Ibnu Taimiyah, juga sebelum sebagian adalah sebelum Abil Hasan Asy'ari. Baik. Kemudian yang membahas i'tiqad dalam bid'ah ini, bid'ah i'tiqad. Kalau yang bahas bid'ah i'tiqad ya seperti Al-Milal wa Nihal punya Ibnu Hazm, Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wa Nihal. Ini membahas tentang berbagai bentuk penyimpangan masalah akidah. Al-Fisal ya fil Milal wal Ahwa wa Nihal. Di sini jelaskan berbagai bentuk bid'ah dalam masalah akidah. Ya, kemudian punyanya Syarastani ya, Al-Milal wal Nihal ya. Kemudian ada lagi Al-Farqu Bainal Firaq karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, yaitu wafat tahun 1337 Hijriah. Jadi 1037 Hijriah. Ya. Kemudian di kitab Maqalah Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin, ya, itu karangan Abil Hasan Asy'ari. Di sini beliau menjelaskan apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau yakini, ya, boleh dilihat di situ. Baik. Kemudian tadi yang saya sebutkan lupa saya jelaskan tanggal. Kalau Ibnu Hazm itu wafat 456 Hijriah. Kalau Syarastani wafat 548 Hijriah. 548 Hijriah. Kemudian kalau Ibnu Hazm 456 Hijriah. Ini membahas berbagai penyimpangan dalam masalah akidah. Ya. Baik. Masih banyak kita masalah aqaid. Salah sabi'ina firqah. Aqaid salah sabi'ina firqah. Ya, li Abi Muhammad Al-Yamani, ya. Min ulama Al-Qarni As-Sadis Asri. Jadi ulama yang hidup pada tahun pada abad ke-6 Hijriah sebelum Syekh Islam Taimiyah. Demikian, kemudian itu pembahasan tentang penyimpangan dalam masalah akidah, dalam bid'ah dalam akidah dan penyimpangan-penyimpangannya. Kemudian kita membahas tentang bid'ah selain ini, banyak ini. Ada kitab Iqazul Ulil Absar liqtida bi Sayyidil Muhajir wa Ansar wa tahziruhum ya
anil ibtida'i syai' fil qura wal amsar, min taqlidil madhahib ma'al hamiyah wal asabiyah bain fuqaha al a'sar. Jadi iqadul himam, menghidupkan semangat ulil absar, orang-orang yang pintar, lil iktida bi sayyidil muhajirin wal ansar, untuk menteladani ya tokoh-tokoh kaum muhajirin dan ansar, tahdhiruhum ya, dan peringatkan mereka anil ibtida, daripada melakukan bid'ah-bid'ah asya'i yang tersebar fil qura, di desa-desa, wal amsar, di kota-kota. Di antara min taqlidil madzahib, yaitu fanatik taklid madzhab, mal hamiyah, yaitu bukanlah bermadzhab, tapi bermadzhab yang dicela oleh para ulama adalah yang fanatik, yang ta'assub yang berlebihan, fanatik yang ta'assub berlebihan, wal asabiyah, ya fanatik asabiyah, ya bain fuqaha al-a'sar, yaitu di antara para ahli hukum di berbagai daerah Islam. Ini karya Al-Imam Shalih bin Muhammad ya bin Nuh, yang terkenal dengan apa namanya ini, Asy-Syaikh Bil Fulani, Fullati, ya, yang wafat di kota Madinah pada malam Khamis, ya, 25 Ramadan. Itu bukan 25 Ramadan, 25 Jumadil Akhir, sana tahun 1218 Hijriah. 1218 Hijriah, itu sana Tamanya asyara wa mi'atin wa alf rahimallah. Nah, ini di antaranya bahas kita sebut. Kemudian kitab Tanbih ulil absar ila kamaliddin wa ma fil bid min al akhtar, yaitu peringatan kepada orang-orang yang pintar tentang sempurnanya agama Islam, wa ma fil bid min al akhtar, menjelaskan berbagai bahaya bid'ah yang terdapat dalam bid'ah. Ini adalah karya guru kami Dr. Shalih bin Sa'ad As-Suhaimi, ya. Kemudian kitab lain adalah Mu'jamul Bid'ah, yaitu ekstrapedi berbentuk bid'ah, ya. Yahtawi ala ma waqa'a lil mimma qila fihi innahu bid'ah, yaitu berbagai permasalahan yang dihukum oleh para ulama bid'ah, ya, membahas masalah itu. Kemudian al-ibda fi madaril ibtida, yaitu al-ibda itu artinya penemuan, ya, al-ibda itu kan penemuan baru lah, maksudnya ibda ini melakukan penelitian baru fi madaril ibtida dengan bahaya bid'ah, karya Syekh Ali Mahfuz, ini orang Mesir. Kemudian kitab lain al-bidah wal masad wa ma la asla lahu, wa ma la asla lahu, ini kumpulan, ya, para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin, Syekh Abdul Rahman bin Jibril, Shalih Fauzan, ya, kemudian berbagai kumpulan dari Lajnah Daimah lil Buhus Ilmiah wal Ifta. Baik, kemudian ada lagi kitab ditulis oleh guru kami Ibrahim Amir Ar-Ruhaili, yaitu Kibalus Sunnah wal Jamaah min ahli ahwa wal bidah. Bagaimana sikap ahlu sunnah dalam bergaul, ya, terhadap ahlu ahwa dan bidah. Jadi tidak sama, karena bid'ah tadi itu bertingkat-tingkat, karena bid'ah itu bermacam-macam, ya, tidak seluruhnya yang sama tingkatnya, pokoknya kafir, murtad, dalal, tidak sama tingkatnya, berbeda-beda, ya. Apalagi amaliyah itu jarang sekali ada ulama mengkafir-kafirkan, ya, tidak ada. Hanya memang bid'ah, seperti juga maksiat, ya, pencuri itu disebut maksiat semua, tapi kan berbeda kadar, ya. Kalau mencuri besar, ya besar juga, dipotong tangannya, kalau enggak, ya kan enggak, berbeda hukumnya. Nah, ini dikumpulkan oleh berbagai perkataan penjelasan para ulama dalam berbagai kitab, lalu beliau menjelaskan bagaimana harus menyikapi al-bid'ah. Kapan al-bid'ah itu dijauhi, kapan al-bid'ah itu tidak dijauhi. Ini dibahas di sini, ya. Baik, jadi bukan sembarang-sembarang bicara kita. Kita diajar ulama kita berilmu dulu sebelum bicara. Tapi tidak dipungkiri mungkin ada yang lupa, ya, bukan berarti hebat, tidak pernah salah, enggak. Saya tidak seperti sang kiai yang mengaku sangat hebat dalam berdebat, sangat pintar dalam sebelum muda. Saya mengakui kelemahan, mungkin ada yang lupa, salah memahami, bisa saja. Maka saya lihatkan referensi ini, mudah-mudahan bisa dibaca dan ditelaah, ya, apa sebenarnya yang menjadi bahan-bahan pegangan orang-orang salafi dalam berbahas masalah pembahasan bid'ah. Kemudian juga ini adalah kitab, ya,
As-sunnah wal mubtadi'at awal mubtada'at. Ya, sunnah-sunnah dan apa yang dibaku bid'ah. Muta'alliqah bil adhkar wa salawat, yang berhubungan dengan zikir-zikir dan bermacam bentuk salat-salat. Ya. Nah, ini seorang ulama dikarang oleh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salam Al-Kushairi Al-Hawamidi. Muassis Jamaah Salafiyah bi Hawamadiyah Jiza. Ya, dia muassis jamaah jamaah as-salafiyah, jam'iyah as-salafiyah, orang Pakistan kalau nggak salah ini, ya, beliau ini orang Pakistan, ya. Baik, ini pembahasan yang baik dalam hukum, akidah, segala macamnya juga ada dibahas. Kemudian juga ini kitab-kitab yang dihadiahkan oleh teman ketika saya tahqiq buat kitab yang berhubungan dengan bid'ah juga, nanti akan saya bahas. Ya, salah bid'ah yang khusus sangat tersebar sekarang ini di negeri kita. Nanti akan saya sebutkan, yaitu tentang hukum berzikir, bergoyang, bernyanyi, berdandut, bermusik, ya, zikir, bermusik. Ini akan ada, saya akan episode yang berikutnya insyaallah. Ya, ini adalah Diya'un Nur min Ihya'i Sunnah li Dahdil Fujur wa Imatatil Bid'ah, yaitu ya cahaya yang terang benderang dari menghidupkan sunnah dan menupas kebatilan, fujur, ya, kebatilan berbentuk ke penyimpangan, wa imatatul bid'ah, dan bagaimana menupas bid'ah. Ya. Atau disebutnya minhajul hayati asy-syar'iyyah, yaitu jalan kehidupan di atas agama, lirad rusumat al-bid'ah, berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan dalam melakukan bid'ah. Baik. Ini dasar-dasar bid'ah yang umum, ya, tidak rinci. Saya bahas di sini. Kemudian juga ini tulis oleh guru kami juga, Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqih, bid'ah dawabit wa sayyid fil ummah. Bid'ah, kemudian dawabitnya itu maksudnya apa tuh? Dawabit itu kalau bahasa Indonesianya lebih tepatnya adalah kaidah-kaidahnya, ya, dan pengaruhnya yang buruk di tengah umat. Nah, ini dibahas oleh beliau. Dan ini pernah saya terjemahkan, dicetak dengan judul Petaka Bid'ah. Ini ta'assub ini bagaimana ta'assub dalam terhadap pendapat tertentu, ya, tanpa dalil, dibahas oleh Syekh Rabi' Al-Madkhali. Ini adalah al-madhhabiyah al-muta'assibiyah bid'ah. Jadi yang dilarang oleh para ulama bermadhab ta'assub, fanatik buta, ya, lalu menganggap berlebihan, hululah sifatnya, ya, maka disebut bid'ah ta'assub al-madhhabi. Jadi tidak ulama yang melarang orang bermadhab. Sebenarnya tuduhan sebagian orang mengatakan bahwa Wahabi anti madhab, itu nggak benar. Syekh Al-Islam madhabnya apa? Hambali. Muhammad Wahab apa? Hambali. Ya, kemudian para ulama-ulama yang kita kaji, kita ini madhab dalam sejarah fikih mereka, ijtihad mereka, ya, dawabit dalam ijtihad mereka. Tapi bukan berarti ulama itu bermadhab berbeda dalam setiap agama, tidak, hanya dalam masalah istihadiyah, ataupun membahas masalah kaidah-kaidah dalam istinbat hukum. Jadi yang dilarang itu adalah ta'assub, fanatik, ya, itu yang dilarang. Jadi, kalau mengatakan anti madhab itu nggak benar, ya. Nah, ini dan cara malu bid'ah atau tukang fitnah memang begitu dia. Ya, memang begitu caranya dalam membuat framing-framing untuk menjatuhkan orang, untuk menghina orang. Kan begitu caranya. Coba lihat saja video-video yang saya dipotong-potong, dikasih mention, masuk kata-kata, ya, diajarin, di apa, silakan begitu. Ya, itu bentuk-bentuk cara-cara mereka gitu loh. Tidak ilmiah sama sekali, tidak ilmiah sama sekali, maka kita tidak terlalu repot meraih mereka, kita cukup memberikan melihatkan kepada umat, kepada orang-orang akal, kepada orang yang mau mendengar, ya, mengerti dan mencoba memahami, ya, tidak cepat menuduh, fitnah, apa yang menjadi sumber-sumber kajian mereka. Nah, itu yang kita katakan. Apakah benar mereka itu hanya berpegang pada pendapat Ibnu Taimiyah, Wahab saja? Itu yang ingin kita terangkan. Ya, itu yang kita katakan. Selalu mereka mengatakan Wahabi pengikut Muhammad Wahab. Apakah memang kita Muhammad Wahab saja? Ya kan? As-sunnah wal bid'ah. Ya, ini sunnah dan bid'ah.
Kemudian penjelasan tentang hadis Assalamualaikum bisallallahu khafa ala syadidil mahdiyin. Ini karangan Abdullah Mahfuz Muhammad Haddad Ba'alwi Al-Hadrami dari Yaman, yaitu apa namanya ini? Disebutkan ini beliau ini wafat tahun berapa? Ya. Jadi kumpulkan sekitar 350 hadis dan asar ya, yang membahas masalah ini. Taib. Masih banyak ya. Ini juga risalah tahqiqil bid'ah. Risalah tahqiqil bid'ah. Wa iliha sad'ul hada dujnah fi fasl bid'ah 'ani sunnah. Jadi bagaimana berbid'ah dan sunnah. Ini tulis oleh Syekh Al-Alama Imam Abi Abdullah Abdurrahman bin Yahya Karamu Al-Yamani, Al-Muallimiyah Al-Yamani, yang wafat pada tahun 1387 Hijriah dari Yaman. Hajjul Mubtadi' karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, itu disebutkan itu bukan di karang-karang, tapi beliau setiap menulis menukilkan pendapat para ulama-ulama, ya, para ulama-ulama dalam membahas masalah itu. Kitab Luma fi Raddi ala al-Zai wal Bid'ah karya Abu Hasan Asy'ari. Nah, dalam kitab ini masih terdapat bahwa beliau di sini akan terlihat berbeda sekali dengan apa yang beliau tulis dalam 3 kitab beliau yang terakhir setelah ini, yaitu kitab Maqal Islamiyin, kemudian kitab apa lagi? Al-Ibana, kemudian kitab Risalah Saghar. Nah, oleh sebab itu Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah menyebutkan bahwa Abu Hasan Asy'ari marra, jadi melewati 3 fase. Itu kemudian terakhir adalah yang pertama mazhab Kullabiyah, kemudian kepada mazhab Ahlus Sunnah atau mazhab Salafiyah atau mazhab Salafi, akidah salaf. Ya. Ini diantara di sini pembahasannya, bukti-buktinya di situ. Mauqif ashabul ahwa wal firaq min as-sunnah nabawiyyah wa ruwatiha. Ini bagaimana pandangan ashabul ahwa wal firaq terhadap sunnah Nabi SAW dan para perawinya. Ya. Masih banyak ya. Kalau membahas ini, kebutuhan ini memang agak banyak nih pembahasan begini. Ya. Ini adalah al-qawaid al-mustami'ah fi bayani al-firaq ad-dhalah wal mubtadi'ah. Gitu faedah-faedah, ya, rangkuman faedah-faedah menjelaskan tentang firaq, aliran-aliran yang menyimpang dan yang aliran-aliran pelaku bid'ah. Ditulis oleh Ismail bin Abdul Baqi, ini ya, namanya Al-Yaziji, ya, Al-Yaziji, yang wafat 1121 Hijriah. Taib. Si banyak ini. Al-Ibda, ini karangan ulama Hanafi ini 792 Hijriah. Ya. Bicara juga tentang bermacam bentuk bid'ah. Kemudian ini banyak Imam As-Suyuti, Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Karangan Imam As-Suyuti, ya, semua orang-orang yang mengaku Asy'ari pasti kenal lah. Ya, perintah untuk mengikuti sunnah dan larang dari hukum bid'ah. Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Jadi ini Imam As-Suyuti juga mengumpulkan berbagai pendapat para ulama, penjelasan ulama dengan dalil-dalilnya di sini. Kemudian ini ta'assub zamim wa atharuhu, ini bagian pembahasan lain. Baik, kita lihat saja. Usul sunnah liraddil bid'ah. Usul sunnah liraddil bid'ah. Ya. Itu pokok-pokok sunnah untuk menolak bid'ah. Ini seorang ulama di Pakistan ya, maksudnya. Saya dapat hadiah dari teman-teman dari Pakistan ini, dibawa dari sananya. Itu karangan namanya Maulana Tahir, ya, Salama Ghafir. Ya. Taib. Kemudian ada karangan Syekh Abdul Qayyum, ya, As-Sahibani,
Al-luma' fi radi ala muhassinil bid'ah, yaitu al-luma' itu artinya apanya ini? Terjemah yang tepat untuk luma' ini ya. Itu penjelasan lah tepatnya gitu. Dalam mentah orang-orang pembagian bid'ah itu ada hasanah. Membagi bid'ah hasanah. Kemudian al-ibda fi bayan kamal syara' wa khatal ibtida'. Ya, ini punya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ya. Kemudian masih banyak sebetulnya. Ya. Bid'ah al-i'tiqad wa kharwa ala al-mustama'at al-ma'asirah. Bid'ah-bid'ah dalam keyakinan dan bahaya terhadap masyarakat modern. Ya. Di sini dibahas irja, hulufiddin, tatarruf dan tasawuf. Kayak Muhammad Hamid An-Nasir. Kemudian di sini juga al-ayat wa tharwa al-muslimin, macam-macam bentuk peringatan berbagai hari dikaji di sini. Ya, pembahasan-pembahasan peringatan-peringatan yang syar'i yang dianggap sebagai ajaran agama, yang dimasukkan dalam ajaran agama. Kemudian ini al-munasabat mausimiyah baina fadail wal bid'ah wal ahkam, juga munasabah peringatan juga ya antara penjelasnya keutamaan-keutamaan dan bid'ah-bid'ahnya dan hukum-hukumnya. Ini itu Hanan binti Ali, ini perempuan ini bin Muhammad Al-Yamani, dari karangan seorang ya mahasiswi ini, magister di Jamiat Ummul Qura. Baik. Ini sudah terbahas di al-ayat. Ya. Kemudian al-bid'ah hauliyah, Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad At-Tuwaijiri. Jadi peringatan-peringatan tahunan-tahunan yang berhubungan dengan ajaran agama. Ya, kemudian dibahas ini. Siapa pertama mengadakan bid'ah-bid'ah tersebut? Ya. Disebutkan di antara di sini bid'ah-bid'ah yang berkenaan dengan peringatan-peringatan. Ya. Bulan, hari, seluruhnya. Ada perbedaan yang sangat runcing yang sering kita perdebatkan di negara kita adalah masalah Maulid Nabi. Ini sebetulnya banyak ulama yang menghukum, yang bicara tentang Maulid Nabi hukum itu. Jadi bukan ulama-ulama Wahabi, tapi sudah dikumpulkan dalam 2 jilid ini. Bahas berbagai mazhab oleh di sini, dibahas berbagai mazhab. Ya. Kemudian jawaban terhadap syubhat-syubhatnya. Dari berbagai level ulama lah di berbagai negara membahas. Yang penting ini masalah-masalah khilafiyah, tetapi Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya, lihat ada kitab Syekh Hasyim Asy'ari di situ. Di bawah lihat. Kalau enggak di sana tuh. Hasyim Asy'ari itu. Beliau menegur ujung. Beliau menegur di bawah tuh lihat. Saya lihat Hasyim Asy'ari. Majmu'ah Mulafat Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau di situ membahas tentang Maulid Nabi. Ya, yang beliau cegah di situ adalah tentang berbagai bentuk perbuatan maksiat dan berdendang-dendang. Ya. Nah, intinya permasalahan ini ada ya sudah lama dikhilafkan, tetapi ulama sepakat tidak boleh dengan perbuatan-perbuatan seperti goyang dangdut, apalagi adanya goyang koplo dan semacam musik koplo, itu tidak bolehkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari ya, dan bahkan beliau menakun alai kufur. Tuh. Bukan itu. Ada 2 kok kitabnya itu. Sebentar saya ambil dulu. Belum membahas kok masalah. Ya, ini kumpulan kitab karya Hadrat Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya.
Jadi di dalam kitab itu kerja Syekh Asy'ari rahimahullah itu menjelaskan tentang hukum maulid bagi para ulama-ulama, ustaz-ustaz KK bisa merujuk. Beliau sangat tidak setuju dalam bentuk yang diiringi dengan musik, ya, perbuatan-perbuatan yang bercampur dengan hal-hal yang syubhat. Ini bayan termasuk ahli Jawa atau ahli sunnah jamaah. Wa bayan ibtida' zuhur bid'ah wa intisharha fi ardi Jawa. Jadi di sini beliau membahas tentang berbagai masalah, ya, bagaimana masyarakat Jawa ahli sunnah jamaah berpegang teguh, dan kemudian juga munculnya bid'ah. Ya. Di sini beliau membahas secara khusus dalam sebuah kitab beliau. Jadi tambihat al-wajibat liman yasna al-maulid bil munkarat. Ya. Jadi itu judul kitab beliau. Kalau di sini fihrisnya adalah kitab yang ke-10. Di fihrisnya tidak disebutkan halaman berapanya, ya. Dia ada ta'liqat ala manzumah Syekh Abdullah bin Yasin. Di sini hukum maulid itu safha syarah ke-10 halaman 20. Beliau menyebutkan idza alimta dzalika fa'lam anna al-amal mauli idza adda ila maksiatin rajihatin mislu munkarat wajib tarkuhu. Yang halaman 19 beliau sebutkan di sini. Ya. Jadi beliau, jika engkau sudah memahami yang sebelumnya, kata beliau, maka ketahui bahwa melakukan maulid idza ada ila maksiatin rajihah, terjadi maksiat yang lebih besar, ya, seperti perbuatan kemungkaran, wajib tarkuhu, wajib ditinggalkan.
wa haruma fi'luhu, diharamkan melakukannya. Waqad akhbarani marufaqu bi annahu, dan setelah sampai pada saya, memberitahu kepada saya orang yang saya anggap orang yang terpercaya, yu'malu fil munkarat fi qaryatin yuqal laha, ini bukan ini, min amal yu'addi yakhtalit fihi rijal wa nisa. Kata beliau sini yuqal laha siulan, ya. Jadi nama daerahnya dari amal maulid, melakukan maulid aduna ma Shimani ma min amal ma tulisannya Madiun. Oh, min amal Madiun. Oh, min amal Madiun maksudnya sini ada satu daerah di Madiun. Yakhtalitu fihi rijal wan nisa, bercampur aduk antara laki dan perempuan. Wa yalbisu fi ba'dil lahwihi syubban, termasuk campur juga di mana di dalam perempuan itu termasuk juga orang-orang sudah tua, syubban. Malabis niswa, memakai pakaian-pakaian wanita, kata beliau. Fayasul iftitan bi ba'dil mutafarijina, menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang menyaksikannya dari laki-laki dan perempuan. Wa taqa'u fitnah fi fariqaini, terjadi fitnah antara kedua belah pihak. Wa yasul min al-fasid ma la yusah hatta ada ila husul furqah. Jadi terjadinya dari kerusakan yang tidak bisa dihitung atau diperkirakan, hatta ada ila furqah, yang menimbulkan perceraian baina zawji wa zawjah, menimbulkan perceraian suami dan istri. Wa hadhihi mafasid murakabatun min amal maulid. Karbilau adalah inilah akibat kerusakan-kerusakan yang timbul dari melakukan maulid. Ini contoh. Afil munkarat, melakukan berbagai bentuk kemungkaran. Kemudian ini jadi contoh bila bukan, ya. Kemudian beliau menyebutkan sini Sarah Syekh Tajuddin Umar bin Ali Al-Lakhmi As-Sakandari Al-Masyhur bil Faqihani min as-Sa'ah Malikiyah. Ini disebutkan fatwanya di sini juga, ya. Rahimahullah, bi hurmati amal maulid ala wasfil madhkur, yaitu keharaman melakukan maulid dalam perbuatan seperti yang tadi dijelaskan, ya. Fa in qala fi kitabil musamma bil mawrid fi kalam ala al maulid, ini nama kitab sini, wa yunu kalam fihi fi faslaini wa tafriqa baina halaini, ahaduhuma ayamalu rajulun min aini malihi ahlihi wa ashabi wa iyali la yujawizuna fi dhalika al-istima' aqli ta'am wa la yaktarifuna syai'an min al-atham, wa hadha alladhi wasafnahu bi annahu bid'ah makruha. Kata beliau, salah satu dua kondisi itu adalah, pertama adalah seseorang yang mengeluarkan dari harta sendiri untuk keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan anak cucunya, wa yalihi la yujawizuna fi dzalika istima', tidak melebihi hanya sekadar berkumpul saja untuk menikmati makanan, akal ta'am, wala tarifuna syai'an min asam, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau dosa. Wa hadza li wasafnahu bi annahu bid'atun makruhah. Inilah yang kita maksud, kita sifatkan bahwa itu adalah bid'ah yang makruh, ya. Idlam yaf'alu ahadun min mutaqaddimi ahli ta'ah, karena tidak ada di aparat itu dilakukan oleh para ahli taat sebelumnya, ya, para pendahulu Allah sebelumnya. Alladhum fuqaha al-Islam wa ulama al-anam, yaitu mereka itu adalah ulama-ulama Islam, ulama-ulama dunia, ya, surujul azmina, itu lentera zaman, wa zainul amkina, ya, hiasan para tempat. Wasani ayat tadkhul jinaya wa taqwa bihi inaya hatta yu'ti ahaduhum syai'a suhu tattabi'uhu wa qalbuhu yu'limuhu wa yuji'uhu min alam al-hayfi. wa qad qala al-ulama akthar mal bil jah akhdhil bis sayfi la siyama idha indafa ila dhalika syai'un min al-ghina ma'al butunil mal'a bil alatil batil min ad-dufu wasyababat. Nah, kata beliau ini jenis kedua adalah tujuannya untuk mencari honor, bi akhdhil mal bil jah, kedudukan, ya. Ini disebutkan adalah yang kedua adalah antara jinayah, melakukan suatu dosa, kesalahan,
ya, wa taqwa bil inayah, melakukan hal takwa inayah, sangat semangat sekali, keinginan yang tinggi untuk melakukannya, ya, hatta yatihaduhum syai'ah, ini sehingga mendapatkan itu pemberian, wa nafsu tataba'u, dia ada keinginan dari dirinya mendapatkan itu, wa qalbuhu yu'limuhu wa yuji'uhu min alamil haif, jadi kalau tidak dapat kecewa. Dan qala ulama, saya tidak menterjemah secara harfiah di sini ya, maksud saja qala ulama al-khadhu bil jah kal akhdhi bis saif, mengambil harta dengan kedudukan seperti mengambil dengan pedang. La syama idzan dhafa ila dzalika syai'un minal ghina, apalagi ditambah ke arah situ adanya nyanyi-nyanyi, al butunul ma'a, yaitu perut kenyang, bil alatil batil, alat nyanyi-nyanyi yang minal dufuf. Dufuf itu apa? Rebana. Wasyababat, soal itu apa? Ya, ada yang mengartikan seruling, ada yang mengartikan gambus, ya. Wastima' rijal syabab al-murdi, atau berkumpulnya orang-orang dewasa dengan anak-anak muda yang amr murdi itu maksudnya yang tidak kumis, tidak berjenggot. Wanisa al-batinat, wanita-wanita mukhtalitat, ya, bercampur aduk, ya. Musyrifah wa raqsu bitasni, bergoyang-goyang, berlenggak-lenggok, wa i'taf wa istighra fil lahwi wa nisyani, ya, berlebihan dalam melakukan berhiburan gitu, ya, lupanya hari yang ditakuti, ya, wa nisyani yaumil makhaf, wa kadzalika nisa istama'na ala infiradihinna rafiyat aswatuhunna, demikian pula bila wanita berkumpul menyendiri, berkumpul tidak dengan laki-laki, dengan sendirinya mengangkat suara-suaranya, ya, bitahnik wa tatrib, ya, wal insyad wa khuruj fi tilawa wa dzikir ala masyru', melakukan nyanyian, ya, teriak-teriak, tatrib itu goyang, ya, insyad ini, dan syair insyad itu nasyid, ya, nyanyi, dan keluar dari wa khuruj fi tilawa, melakukan bacaan dan zikir, dari jalan yang keluar dari yang disyariatkan, anil masyru', wal khuruj fi tilawah wa dzikir, keluar dalam membaca dan berzikir, membaca Al-Qur'an atau membaca doa, zikir dari hadil masyru' yang disyariatkan, ya, wal amru mu'tad, atau hal yang terbiasa dibaca Al-Qur'annya. Wa hadzal ladzi la yakhtalifu fi tahrimihi itsnan, masalah ini tidak ada yang berbeda dua orang dalam mengharamkannya, ya. Kemudian juga wa tabi'ah fi tahrimi Syekh Jalaluddin As-Suyuti, hal yang sama juga diikuti oleh Imam Suyuti dalam mengharamkannya, ya. Ini panjang, ya, silakan. Jadi itulah, jadi rupanya orang Wahabi bicara-bicara, jadi banyak sekali ulama yang sepakat dengan pendapat-pendapat ulama-ulama ni cap Wahabi atau ustaz-ustaz, ya. Ya, oleh sebab itu para ikhwah, demikian yang dapat kita bahas, ya. Itulah pembahasan-pembahasan. Jadi kita tidak memakai satu rujukan saja, tidak. Kita mencoba membaca berbagai pendapat-pendapat para ulama, ya. Ini kitab beliau, ya, di risalah yang ke-10 dari kitab ini. Dan masih banyak lagi sebetulnya kitab-kitab lain, ya. Cukuplah. Jadi kita ketika berbicara sesuatu, insyaallah, ya, sepanjang yang kita mampu kita membaca kitab ulama. Jadi tidak suka candu membid'ahkan, tidak. Cuma kita menyampaikan pada ulama, kepada umat apa yang diperingatkan oleh para ulama-ulama kita kepada umat semenjak dahulu, dan kita sampaikan hari ini. Cuman kadang-kadang ada pihak-pihak yang sudah kelepasan candu dalam melakukan goyang-goyang, ketika maulid, zikir-zikir, goyang-goyang, jadi tidak mau dikatakan itu suatu perbuatan yang dilarang. Nah, nanti kita akan bahas, ada kitab membahas sendiri tentang hukum bernyanyi, berdendang, bergoyang dalam berzikir dan berdoa. Ya, dalam takbir ada gambusnya, ada musiknya, ada zikir macam ini, akan ada nanti bab tersendiri. Demikian teman-teman semua. Jumpa kita kali ini, kenapa kita bahas, ya, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan, ya, dan yang penyampaian ini, ya, pasti ada kesalahan-kesalahan, keliruan, kelupaan, segala macam, mohon maaf, itu yang dapat silakan, tapi intinya adalah bagaimana kita menjelaskan kepada umat, bahwa banyak sekali kita membahas apa yang dijelaskan para ustaz-ustaz salafi dalam bahas ini, mereka merujuk kepada pandangan para ulama-ulama salaf, para ulama-ulama yang telah menulis kitab-kitab tersebut. Demikian yang dapat kita bahas, lain kali kita akan jumpa insyaAllah. Episode berikutnya adalah tentang referensi-referensi yang menjelaskan tentang macam-macam bid'ah di dalam berzikir, bergoyang, apalagi membolehkan nyanyi. Kan ada pula menolakkan nyanyi, yang penting religi gitu kan, ada
ustaz-ustaz yang lagi viral dan segala macam. Nanti kita akan sebutkan, jangankan nyanyi dengan musik-musik, zikir saja dilantunkan dengan irama-irama, itu ada kitab yang melarang, dan Imam Syafi'i malah menghukum itu sebagai perbuatan orang zindik. Tarak bibadat syai'an yusamu takbir yuhdi ahdathu zanadiqa ya liyasuddun nas anil Quran. Aku meninggalkan sesuatu yang mereka sebut dengan takbir. Takbir ini kita dilihat dengan Nabi menjelaskan adalah zikir dengan didendangkan dengan merdu, pakai irama-irama yang bagaimana ya gitu. Ya didendangkan, zikir-zikir zuhud atau syair zuhud kata Ibnu Nadim. Kemudian kata Imam Syafi'i, tujuannya adalah itu dilakukan orang-orang zin untuk membuat orang lalai dari Al-Quran. Nanti kita akan coba lihat, kita bahas. Kemudian juga kita akan bahas kitab-kitab yang membahas tentang melarang tentang ilmu kalam, ya, karena satu musibah yang besar dalam masalah ini adalah pembahasan ilmu kalam. Kemudian nanti juga jawaban-jawaban kita menjawab tentang membahas kitab-kitab tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad Wahab. Demikian, karena waktu yang batas kita, mohon maaf, udah mati ininya. Belum. Terima kasih teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini dapat dilihat dan dipahami oleh berbagai pihak yang selama ini suka dengan mudah memfitnah-fitnah, ya, ketika ada ulama-ulama, para ustaz menjelaskan baik hukum-hukum bid'ah yang kepada umat. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ada kekurangan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.